Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Yuliani. NPM saya 1911080418. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Dang Lampung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dari studi kasus kenakalan remaja, yaitu berupa pacaran hingga seks bebas ya. Beginilah rekaman video CCTV yang terpasang di area Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Saat diputar ulang, tampak dua sejoli datang mengendarai kendaraan roda dua. Selanjutnya, mereka masuk teras masjid. Di teras masjid itulah mereka melakukan perbuatan tak senonoh hingga menginjak dini hari. Sementara itu, takmir sekaligus pemilik Masjid Al-Hidayah mengatakan ia baru mengetahui ada remaja berbuat mesum di masjid saat memeriksa CCTV pada Sabtu siang. Sedikit saya jelaskan, yaitu pengertian remaja. Pengertian remaja itu masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan organ-organ fisik, emosi, psikis, disebut masa remaja. Nah, masa remaja yaitu masa usia 10-19 tahun. Nah, periode ini adalah masa selanjutnya, yaitu pengertian pacaran. Nah, pacaran itu adalah masa pendekatan antar individu dari kedua lawan jenis, yaitu ditandai dengan saling pengenalan pribadi, baik kekurangan dan kelebihan dari masing-masing individu. Nah, bila masa ini berlanjut, masa pacaran dianggap sebagai masa persiapan individu untuk memasuki masa pertunangan hingga pernikahan. Yang selanjutnya itu jenis-jenis pacaran. Nah, pacaran ini terdapat dua jenis, yaitu pacaran sehat dan pacaran tidak sehat. Nah, pacaran sehat itu terdiri dari pacaran sehat secara fisik, sehat secara psikis, dan sehat secara sosial. Sedangkan pacaran yang tidak sehat ini terdiri dari kissing atau berciuman, necking, yaitu mencium leher hingga meraba-raba tubuh pasangan begitu. Terus habis itu fitting, itu menggosok-gosokkan alat kelamin kepada pasangannya. Dan yang terakhir yaitu intercourse, hingga berhubungan intim. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pacaran. Nah, faktor yang pertama yaitu umur. Faktor umur ini sangat penting. Semakin lanjut usia, diharapkan mereka semakin memperhatikan kematangan. Taraf kematangan ini diperlukan supaya mereka dapat mempertimbangkan dengan baik sifat tingkat pacaran dalam hubungannya dengan batas-batas kesopanan. Yang kedua yaitu sifat pacaran. Nah, pergaulan bebas seringkali dimulai dengan pergaulan yang biasa dikenal dengan pacaran. Nah, pacaran ini adalah gerbang dimulainya seks bebas. Sesungguhnya pacaran juga meliputi unsur lain, bukan sekedar berkumpul untuk belajar, melainkan ada unsur rasa senang dan dalam keadaan pertemuan itu. Nah, tingkat pacaran yang ketiga itu tingkat pacaran. Bila selanjutnya perasaan yang mulai timbul dengan pacaran diumpamakan dengan muatan listrik, jarak kedua individu yang sedang mengalami akan menentukan tingkat pacaran itu. Semakin dekat, semakin besar kemungkinan persentuhan yang menimbulkan korsleting. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penyebab pacaran di usia kalangan remaja. Nah, yang pertama globalisasi yang paling mempengaruhi yaitu internet. Nah, dari situlah para remaja mendapat dorongan untuk mencontoh budaya bangsa barat yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia, seperti konsumtif, hedonisme, dan gonta-ganti pasangan hidup, sehingga mendorong para remaja untuk berpacaran di usia dini. Yang kedua yaitu membuktikan diri cukup menarik. Nah, pada saat ini para remaja sudah melewati batas pergaulan yang sangat ditetapkan oleh orang tua. Mereka sudah mengenal pacaran sejak awal masa remaja. Nah, pacar bagi mereka merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Selain itu, pacaran merupakan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa mereka cukup menarik dan dipadut untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan sekelilingnya. Yang ketiga yaitu adanya pengaruh kawan. Nah, di kalangan remaja memiliki banyak kawan merupakan salah satu bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Nah, akan tetapi jika tidak dapat dikendalikan, pergaulan itu akan menimbulkan kekecewaan, sebab kawan dari kalangan tertentu pasti bisa juga mempunyai gaya hidup tertentu pula, seperti halnya berpacaran. Apabila si remaja berusaha mengikuti tetapi tidak sanggup memenuhinya, maka remaja tersebut kemungkinan besar akan dijauhi oleh teman-temannya.
Yang selanjutnya yaitu dampak pacaran di usia remaja. Yang pertama, prestasi sekolah bisa meningkat atau menurun. Yang kedua, di dalam pacaran pasti ada suatu permasalahan yang dapat membuat pasangan tersebut bertengkar hebat. Yang ketiga, pergaulan sosial. Yang keempat, mengisi waktu luang bisa bervariatif atau justru malah terbatas. Yang kelima, ketertarikan pacaran dengan seks. Yang keenam, penuh masalah. Yang ketujuh, kebebasan pribadi berkurang atau adanya kekangan dari pribadi yang lain. Baiklah, yang selanjutnya yaitu dampak negatif pacaran. Yang pertama, remaja mudah terjerumus ke dalam perzinahan. Yang kedua, menipisnya iman. Yang ketiga, sering munafik. Yang keempat, sering melamun dan panjang angan-angan. Melamun dan panjang angan-angan ini termasuk dalam kebanyakan melamun ya bun. Yang kelima, menurunnya produktivitas dan dalam berkarya, yaitu sering nilai akademiknya menurun. Yang keenam, gaya hidup menjadi boros karena lebih mementingkan seorang kekasihnya makan mungkin, apalagi misalnya anak kosan ya. Jadi mungkin seorang pasangannya memikirkan, apakah pacar saya sudah makan atau belum, sehingga membuat kehidupan sehari-harinya semakin boros.